Sesuatu yang muncul sebelum atau menjelang hari kiamat. Terbitnya matahari dari barat, pendeknya perjalanan waktu, munculnya kabut tebal yang memenuhi ruang langit dan bumi, keluarnya binatang melata yang mampu bicara fasih kepada manusia, dan munculnya sosok Dajjal. Aku adalah sang Dajjal yang dikenal dengan sebutan Sin Mata Satu, yang akan menyebabkan kerusuhan pada hari akhir dan mengaku sebagai Tuhan. Kedua tanganku memiliki mukjizat, membunuh dengan mudah dan bisa menghidupkan lagi. Aku menjelajahi seluruh bumi, tak ada satu daerah pun tidak kuliputi kecuali Mekah dan Madinah.
Ring adalah pusaka yang sangat sakti dalam riwayat berdirinya kerajaan Singasari di daerah Pulau Jawa. Keris itu dikenal dengan kutukannya yang memakan korban nyawa. Pendiri kerajaan dan pemakainya adalah seorang tokoh yaitu Ken Arok. Keris itu dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti. Beri nama bukan ring yang menerima pesanan dengan waktu 1 malam. Namun bukan ring yang lebihnya dengan kekuatan gaib yang dimiliki. Bahkan kekuatannya dimediumisasi ke dalam pusaka buatannya untuk menambah kemampuan dan kesaktiannya. Setelah selesai menjadi bentuk dan wujud yang sempurna, kemudian Ken Arok menguji kesaktian pusaka dan terakhir keris tersebut ditusukannya kepada bukan yang menurutnya tidak menepati janji karena serangga itu belum selesai dibuat. Dalam keadaan sekarang bukan ring mengeluarkan kutukan bahwa keris itu akan meminta korban nyawa. Di dalam perjalanan pusaka itu terlibat perselisihan yang membunuh 7 turunan Ken Arok Kerajaan Singasari. Tidak mungkin. Itu pasti bukan kamu. Tidak! Tidak mungkin. Itu bukan kamu.
meminta kau mengalami mati suri. Saat seseorang melafazkan dua kalimat syahadat secara perlahan, aku mengembuskan napas terakhir hingga denyut jantungku berhenti. Aku melihat ketika nyawaku dicabut malaikat saat itu. Nyawaku dicabut dari kaki kanan oleh sang malaikat. Rasanya sakit, kulit seperti disayat dan dibakar. Setelah roh berpisah dengan jasad, aku menyaksikan orang-orang yang masih hidup, dan jasadku terbaring di tempat tidur. Kemudian aku dibawa dua malaikat menuju ke suatu tempat. Akhirnya Tuhan telah kabulkan doaku, memberi keajaiban yang telah kembalikan Dia padaku, agar ku bahagia di dunia. Melihatku, dan kini ku sadari aku telah mati suri. Aku menyaksikan kejadian di alam barzah dan akhirat, serta beberapa kejadian yang menyangkut perbuatan selama di dunia. Ada seorang pria dihantam api panas yang mendidih hingga kulitnya mengelupas, badannya bernanah. Kemudian aku melihat jutaan umat sedang bersiksa dan menderita. Di sebuah lapangan, orang-orang tersebut merana dan berdoa minta agar kiamat dipercepat karena sudah tak tahan lagi dengan siksaan. Mereka berteriak, mengaku menyesal, dan minta hidupkan kembali agar bisa bertaubat. Setelah diriku diperlihatkan dengan kejadian yang aneh yang menggambarkan dosa manusia, kemudian aku dibawa melewati malam yang sangat gelap gulita oleh dua malaikat. Ketika kakiku berjalan 3 langkah, terdengar suara orang yang berzikir. Tiba-tiba aku berada di hadapan banyak orang. Tubuhku dipenuhi kapas dan terlilitkan kafan. Aku tak mengerti. Akhirnya Tuhan telah kabulkan doaku, memberi keajaiban yang telah kembalikan Dia padaku, agar ku bahagia. Akhirnya Tuhan telah kabulkan doaku, memberi keajaiban yang telah kembalikan Dia padaku, agar ku bahagia di dunia. Saat melihatku, dan kini ku sadari aku telah mati suri. Kami tertib hidup dalam kemiskinan. Karena kemiskinan, hidup kami selalu dihina oleh orang-orang.
Aku sedang dalam kondisi bahaya. Kau harus segera memadamkan api itu agar aku selamat dari kejaran mereka. Kau harus segera memadamkan api itu agar aku selamat dari kejaran mereka.
Majah hijaya ning randui nanahan pocok kencana mulio. Adam sumingkir wetake neng kono, sing ngabdi maring ingsun jadi budake setan. Ingsun ngungkup majah hijaya ning randui nanahan pocok kencana mulio. Adam sumingkir wetake neng kono, sing ngabdi maring ingsun jadi budake setan. Panas menyiksa tubuh, membalut kekal pengabdianku, menuntun takdir dalam tuntunan tahta kematianku. Kekuasaku terhentikan waktu untuk tercabut nyawa yang ternoda. Sekian lama terbelenggu dosa, dan kini telah terjadi kematianku. Sakarade kematianku menuntut balasan lautan hinaan dosa hidupku. Darah jasad jiwa tembakau kekuatan belati angkara tikam pendosa seperti diriku. Dosa
Kerasukan kerap terjadi ketika seorang berada di tempat yang salah. Pikiran kosong kondisi tubuh yang lelah, iman yang lambat akan mudah hati memanfaatkannya. Bangunan berganti seiring datangnya roh jahat yang merasuki pikiran manusia yang kosong. Tubuhku bagaikan sesat silakan ku teriak, ingin ku lepas jeratan ini dari roh jahat. Diriku merintih, menangis, menjerit, merasakan sakit yang begitu dalam hingga ku tak berdaya
muncul kali menantui, namun sudah tak